Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Siang. Kepala Kepolisian Daerah Polda Papua, maksud kami Kepolisian Daerah Polda Papua Irjen Pol Matius Devakiri menyebut situasi pelaksanaan pemungutan suara ulang di beberapa wilayah di Provinsi Papua maupun 3 daerah otonomi baru di wilayah hukum Polda Papua berjalan aman dan lancar. Kapolda berharap partai politik dan peserta calon legislatif cerdas apabila melakukan protes agar tidak berdampak riak di tingkat kelurahan hingga distrik. Kapolda Papua menjelaskan pelaksanaan pemungutan suara ulang di 35 TPS di kabupaten dan kota di Papua berlangsung maksimal dan kondusif. Dari laporan yang diterima, kabupaten dan kota yang melaksanakan pemungutan suara ulang pada Sabtu lalu yaitu di kota dan Kabupaten Jayapura, Biak Numfor, dan Kepulauan Yapen di Provinsi Papua. Sedangkan di Papua Tengah digelar PSU di Kabupaten Nabire, di Papua Selatan tercatat Kabupaten Bovendigol, serta Provinsi Papua Pegunungan yakni di Kabupaten Jayawijaya dan Yalimu. Lebih lanjut, Kapolda berharap partai politik dan peserta calon legislatif cerdas apabila melakukan protes dan dapat melalui mekanisme yang ada, agar tidak berdampak riak di tingkat kelurahan hingga distrik. Selain itu, ia berharap masyarakat untuk tetap menjaga situasi keamanan hingga pesta demokrasi usai. Ini bisa semua berjalan, baik mulai dari tanggal 14 walaupun nanti waktu itu ada riak, tetapi bisa kita atasi. Masuk ke 2 hari berikutnya, masuk ke PSU, masuk ke susulan, semua bisa berjalan dengan aman dan damai. Tentunya kami berharap masih ada beberapa TPS yang belum selesai ini, mungkin hari ini bisa diselesaikan sehingga bisa mengikuti beberapa daerah yang sudah mulai perhitungan di tingkat kabupaten. Mudah-mudahan dalam minggu ini kan sudah masuk dalam tingkat kabupaten bisa jalan cepat supaya suara itu bisa dibawa di provinsi dan proses berikutnya yang akan dilakukan oleh KPU provinsi bisa berjalan sambil tunggu bagaimana hasil pengumuman secara nasional. Nah, saya berharap kepada semua masyarakat, semua yang punya kepentingan dengan politik lokal untuk bisa menahan diri, melakukan langkah-langkah kalau itu merasa tidak puas sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang ada, sehingga tidak kita membuat riak, mengganggu ketenangan, ketentraman di wilayah masing-masing, baik itu di tingkat distrik, kabupaten maupun provinsi. Jaga dan pelihara pesta demokrasi ini, narasi demokrasi di tanah Papua, sehingga ini menjadi ciri tersendiri untuk bagaimana Papua ke depan lebih maju daripada Papua yang telah kita lalui di beberapa waktu kemarin. Pesta demokrasi sudah selesai, mari kita jaga, kita tunggu, gunakan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang ada. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto didampingi Kapolresta Sidoarjo beserta Forkopimda mendatangi keluarga almarhum Sotoni, seorang petugas KPPS dari Lebo Sidoarjo yang meninggal dunia akibat kelelahan. Dalam kesempatan ini, Kapolda Jatim memberikan tali asih dan apresiasi kepada keluarga almarhum Sotoni atas dedikasi dalam bekerja tanpa mengenal lelah untuk kepentingan bangsa. Takziah menghadiri ke rumah duka keluarga dari almarhum Bapak Sotoni selaku anggota BPS Desa Lebo di Kabupaten Sidoarjo. Kita berbincang dengan ahli keluarga korban. Kalau perjalanannya dari sakitnya memang punya riwayat jantung. Dari dokter itu dilaksanakan pada bulan Oktober tahun yang lalu dan ternyata sudah dinyatakan sembuh. Dan alhamdulillah beliau terpilih menjadi salah satu anggota BPS ini. Bapaknya bisa mengabdi karena di 2019 beliau ini sudah menjadi anggota BPS juga. Sepertinya panggilan jiwa. Sukses seperti yang kita lakukan. Terakhir kami berpesan, mari kita jaga kondusivitas Jawa Timur. Mudah-mudahan apapun keputusan KPU yang akan diumumkan insya Allah nanti kita
Kapolres Kuansing mengunjungi rumah duka Ketua KPPS yang meninggal dunia pasca bertugas. Kapolres menyatakan perasaan harunya terhadap almarhum yang meninggal dunia saat melaksanakan tugas negara pada pemilu 2024. Kapolres Kuantan Singingi atau Kapolres Kuansing datang berkunjung ke rumah duka almarhum Werman, Ketua KPPS Desa Teratak Jering, Kabupaten Kuansing, Provinsi Riau. Almarhum Werman meninggal dunia pasca bertugas sebagai Ketua KPPS di pemungutan suara pemilu 2024 lalu. Kapolres Kuansing AKBP Pangucap Priyo Sugito menyampaikan ucapan turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya petugas penyelenggara pemilu tersebut. Kapolres mendoakan keluarga almarhum diberi kesabaran dan kekuatan. Almarhum meninggalkan 1 orang istri dan 3 orang anak. Kapolres menyatakan perasaan harunya terhadap almarhum yang meninggal dunia saat melaksanakan tugas negara pada pemilu 2024. Kapolres juga membawakan bantuan secukupnya kepada keluarga almarhum dan berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat. AKBP Pangucap menyampaikan permohonan maaf kepada pihak keluarga almarhum karena baru saat ini dapat mengunjungi mereka. Seperti diketahui, jajaran Polres Kuansing masih terus melakukan pengamanan rapat pleno tingkat PPK se-Kabupaten Kuansing, Provinsi Riau. Saya dan jajaran tetap mendoakan almarhum, insya Allah almarhum syahid. Amin. Insya Allah amalnya diterima Allah, diampuni dosanya. Ya, apapun ceritanya beliau lagi melaksanakan tugas negara, makanya tadi saya berdoa mudah-mudahan insya Allah almarhum ini syahid. Dan sekali lagi saya atas nama pimpinan di Polres Kuantan ini mengucapkan turut berbelasungkawa. Insya Allah beliau bisa menjadi teladan buat kita. Polsek Petanahan Polres Kebumen mempertemukan seorang ibu yang telah puluhan tahun berpisah dengan keluarganya. Unit Reskrim Polsek Petanahan langsung menghubungi keluarga setelah video sang ibu yang berada di Panti Jompo Bangka Belitung viral di media sosial. Kerinduan panjang Eni Siyamsih kepada sang ibu Satikem akhirnya dipertemukan kembali setelah 46 tahun terpisah tanpa kabar, Jumat 16 Februari 2024. Sang anak Eni Siyamsih didampingi Polsek Petanahan Polres Kebumen Polda Jawa Tengah menjemput Ibu Satikem, perempuan 88 tahun di Bandara Internasional Yogyakarta. Kabar Ibu Satikem sebelumnya viral di media sosial setelah ditemukan di Panti Jompo Bangka Belitung. Diawali dari dapatnya informasi dari saudara rekan kanit reskrim kami yang tinggal di Seruang, ternyata punya saudara di Bangka Belitung. Dan mungkin ini saudara Pak Kiki ya, Pak Kiki yang menginformasikan bahwa Bu Satikem ada di Panti Jompo Bangka Belitung, gitu ya. Nah, kemudian dikoordinasikan dari Pak Kiki, Panti Jompo, kemudian dengan kami di sini dan kami yang mencari keluarga ketemu. Setelah dipastikan bahwa benar itu keluarganya, kami juga mendapatkan bantuan dari Ibu Kapolres Wates ya, Kapolres Kulon Progo untuk penjemputan Ibu Satikem ini, sehingga berjalan lancar dari Bangka Belitung, kemudian mendarat ke Bandara Wates. Iya. Ya, Wates, kemudian kami jemput di sana ya, di Bandara Wates berikut bersama anaknya Bu Eni ya. Nah, di sana alhamdulillah sampai di Bandara Wates, Ibu Satikem juga kondisi sehat, Bu Eni juga sehat, nampak keceriaan pertemuan antara anak dengan ibunya. Kemudian kami lakukan pengawalan sampai ke rumah Bu Eni ini ya, yang mana Bu Satikem atas kesepakatan keluarga sampai sekarang tinggal di rumah Desa Karangrejo tempatnya Bu Eni, juga atas persetujuan suami juga ini ya semuanya. Sebelumnya,
diceritakan Ibu Satikem terpaksa merantau ke Jakarta karena ingin membantu ekonomi keluarga. Selanjutnya, Ibu Satikem ikut majikannya ke Bangka Belitung dan dititipkan di Panti Jompo. Tim Humas Polres Kebumen Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.